Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita yang sangat panjang, walaupun hanya di rumah saja, tapi kita mau selalu memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 21 ayat yang kelima. Amsal pasal 21 ayat yang kelima. Yuk adik-adik, dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, adik-adik, di sebuah hutan ada seekor kungkang. Adik-adik tahu binatang kungkang itu seperti apa? Nah, ini Kak Haris ditampilkan ya. Nah, seekor kungkang ini sedang asyik tidur di atas pohon. Karena kungkang senang sekali, dia binatang yang senang bergelantung di pohon. Dia sedang santai, tiba-tiba dia sangat terganggu. Dia harusnya tidur tapi dia terganggu. Ada kericik, ada gemericik. Apa yang terjadi? Dia lihat-lihat dari mana suara yang sangat mengganggu itu. Ternyata ada sekumpulan semut yang sedang semangat-semangatnya. Mereka sedang berlari-lari membawa makanan mereka yang lebih besar dari badan mereka. Wah, mereka sibuk membawa makanan mereka. Lalu kungkang melihat semut itu. Kungkang berkata, untuk apa kalian buru-buru membawa makanan? Toh juga hari ini panjang, ini baru pagi, nanti ada siang, terus nanti ada sore. Sore juga masih siang, masih terang. Kenapa harus kalian buru-buru mengumpulkan makanan? Lagian ini kan sekarang lagi musim panas, tidak perlu kita mengumpulkan makanan. Lalu ada seekor semut mendengarnya. Semut berkata, tidak, kami akan selalu bekerja supaya nanti ketika hujan atau ada bencana yang terjadi di hutan ini, kami tidak kelaparan karena kami sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk keluarga kami, untuk sekumpulan teman kami yang lain. Lalu semut memperingatkan, gimana kalau sekarang kungkang kamu mengumpulkan makananmu juga untuk kamu makan pagi hari ini supaya siang nanti kamu bisa beristirahat. Tapi kungkang tidak mau mendengarkan karena kungkang ini adalah binatang yang sangat lambat. Dia adalah salah satu binatang tersantuy di dunia. Dia paling santai sekali. Dia mau mengambil sesuatu, dia sangat santai, memanjat pelan-pelan sekali. Kalau dia tidur, nah ini adik-adik, kungkang kalau tidur itu bisa sampai 15 sampai 20 jam. Bayangkan adik-adik, padahal dalam satu hari itu ada 24 jam. Kalau tidurnya selama 20 jam berarti hanya 4 jam waktunya dia bergerak mencari makan. Lalu ternyata adik-adik, kungkang berpikir siang itu akan terik banget. Jadi dia bisa santai tidur-tidur dulu. Habis itu nanti kalau udah lapar dia baru cari makan, dia cari buah. Ternyata adik-adik belum juga jam 10 pagi. Wow, sudah mendung. Dan hujan mulai cerk. Lama-lama hujannya sangat lebat. Tidak hanya hujan adik-adik, banyak angin. Nah, semut-semut buru-buru, anak-anak semut dan semua temannya buru-buru masuk ke dalam tempatnya sambil membawa makanan tentunya. Tapi kungkang baru sadar, hujan, aku sangat lapar, aku pengen makan buah, gimana ini? Kungkang mulai dia perlahan-lahan karena sudah sangat lapar adik-adik, gak sempat dia ngambil makanan karena tadi dia banyak tidur. Dia perlahan-lahan, dia gak bisa bergerak karena hujan, angin sangat kencang. Akhirnya sepanjang hari itu dia kelaparan. Dia hanya mengambil sedikit daun lalu dia gigit sedikit karena kungkang bukan makan daun ya, dia makan buah adik-adik. Tapi karena dia nggak bisa makan apalagi terpaksa dia gigit-gigit daun. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan bahwa ada perbedaan antara orang rajin dan orang yang malas. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan
Orang yang rajin itu mendatangkan kelimpahan adik-adik. Seperti semut ya, di Alkitab juga diceritakan semut adalah binatang yang sangat rajin. Nah, hari ini tema kita adalah apakah aku adalah anak yang rajin? Apakah adik-adik di rumah adalah anak yang rajin? Anak yang rajin seperti semut ataukah malah seperti kungkang tadi? Nah, adik-adik, anak yang rajin itu artinya apa? Melakukan sesuatu tanpa diperintahkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi, dia nggak harus disuruh, nggak harus diperintah, dia sudah melakukannya. Adik-adik, gimana caranya tahu apakah kalian anak yang rajin? Nah, pagi hari ini, kalau kalian adalah anak yang rajin, pasti kalian sudah mengambil Alkitab kalian, karena kalian rajin membaca Alkitab. Kalau kalian adalah anak yang rajin berdoa juga tentunya. Kalau kalian adalah anak yang rajin, kalau melihat di rumahnya, aduh udah banyak debu, ada pasir di mana-mana, kalian berinisiatif, aku mau ngambil sapu, aku sapu Nah, itu anak yang rajin. Melihat mama atau papa sedang bekerja, aku mau membantu mama papa, aku mau merapikan tempat tidurku, mainanku, membawa pakaianku yang kotor ke tempat penyimpanan baju kotor, aku mau membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya kalian sudah anak yang rajin. Tapi dikatakan kalau orangnya tergesa-gesa, itu kekurangan adik-adik. Wah, hari ini tugasnya harusnya dikerjakan sampai jam 10. Masih lama nanti aku mulainya jam 9.30 atau 40. 20 menit sebelum waktunya habis. Waktunya habis, kalian belum selesai mengerjakan tugasnya. Itu namanya kalian tidak rajin. Kalian menunda apa yang seharusnya kalian kerjakan. Nah, adik-adik, pagi hari ini hindari ya, kita tidak boleh malas, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, tidak ada yang bagus hasilnya. Seperti kungkang tadi, dia buru-buru, tapi kungkang adalah binatang yang sangat lambat. Karena dia sangat lambat, gak sempat deh dia makan. Nah, adik-adik juga sama ya, kita jangan menjadi anak yang tersantui. Tersantuinya gimana? Santai dulu, tugasnya harus dikumpulkan, nanti aja. Nggak boleh ya adik-adik, karena kita mau menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang rajin. Oleh sebab itu, yuk, Kakak Resti mengajak kalian semua untuk lipat tangannya. Kakak Resti mau berdoa untuk kalian semua. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami supaya kami menjadi anak yang rajin. Kami melakukan tugas kami, membaca firman Tuhan, berdoa, dan setiap hal dengan tekun tanpa harus diperintahkan. Berkati supaya dan ingatkan kami supaya kami tidak menjadi anak yang malas, yang menunda-nunda pekerjaan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Impact Kids kita pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. God bless you. Impact Kids.